Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Mansuruddin. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah, Siman Sekaran Lamongan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B. Yang saya hormati Bapak Nurdi, SAG, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan seluruh sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah yang sangat saya banggakan. Oke, langsung saja. Saya di sini akan memaparkan hasil makalah yang sudah saya susun yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah. Nah, di sini ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu para khalifah, yang kedua pola dan lembaga pendidikan, yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Poin yang pertama yaitu para khalifah. Yang dimaksud di sini para khalifah yaitu para khalifah yang memberikan dorongan dalam bidang pendidikan. Di sini ada 4 khalifah. Yang pertama yaitu Umayyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Hisham bin Abdul Malik, dan yang terakhir yaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua yaitu pola dan lembaga pendidikan pada masa Dinasti Umayyah. Pola pendidikan di sini itu bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan standar umum. Lah, kajian keilmuan yang ada pada periode ini itu tidak hanya berpusat pada Madinah, akan tetapi berpusat di berbagai kota seperti halnya Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, dan Palestina. Lembaga pendidikan pada masa Umayyah ini sudah cukup berkembang dengan masa sebelumnya. Adapun lembaga pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Kutab. Kutab di sini yang dimaksud yaitu tempat di mana dilangsungkan kegiatan tulis-menulis. Yang kedua yaitu pendidikan istana. Pendidikan istana yang diselenggarakan dan diperuntukkan khusus bagi anak-anak khalifah dan para pejabat pemerintah. Yang ketiga yaitu majelis sastra. Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah dan hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Yang keempat yaitu masjid. Semenjak berdirinya pada masa Nabi Muhammad, masjid ini telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Yang kelima yaitu perpustakaan. Perpustakaan ini didirikan oleh Al-Hakam bin Nasir yang berada di Kurduba. Yang keenam yaitu baristan atau rumah sakit. Rumah sakit ini di samping berfungsi untuk mengobati dan merawat orang sakit, juga berfungsi sebagai mempelajari ilmu kedokteran. Poin yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Umayyah. Pada masa Dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan juga berkembang. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu adalah 1. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. 2. Ilmu sejarah dan geografi. 3. Ilmu pengetahuan bahasa. 4. Ilmu filsafat. 5. Seni sastra Arab. Yang terakhir yaitu seni kaligrafi dan seni arsitektur. Demikianlah berbagai perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah. Namun, kekuasaan Bani Umayyah mengalami kehancuran pada masa kepemimpinan Khalifah Walid bin Yazid. Karena masa itu terjadinya serangan yang dilakukan oleh Bani Abbas
yang terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, yang menyebabkan kehancuran dan berakhirnya dinasti Umayyah. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, di sini juga ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mendorong kemajuan pendidikan. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, kemajuan ilmu agama. Dan yang keempat yaitu kemajuan ilmu umum. Poin yang pertama yaitu faktor-faktor yang mendorong kemajuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini ada 7 faktor yang mendorong kemajuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu karena adanya kekayaan yang melimpah dari hasil kharaj, baik pertanian maupun perdagangan. Yang kedua, karena perhatian beberapa khalifah yang besar kepada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, karena kecenderungan umat Islam di dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan sangat besar sekali. Yang keempat, karena kondisi masyarakat Irak yang mendesak perlunya suatu ilmu baru karena sungai Dajlah dan Furat menuntut penataan sistem pengairan yang lebih baik serta pengelolaan perpajakan yang lebih sempurna. Yang kelima yaitu karena umat Islam pada saat itu telah bercampur baur dengan orang-orang Persia, terutama Mawali. Mereka inilah yang memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat dari bahasa mereka ke dalam bahasa Arab. Yang keenam yaitu karena kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Yang ketujuh yaitu karena lancarnya hubungan kerjasama dengan negara-negara maju seperti halnya negara India. Dari ketujuh faktor di atas, nampaknya yang pertama, kedua, dan ketiga merupakan faktor yang paling menentukan, sedangkan faktor-faktor yang lainnya hanya merupakan penunjang saja. Sekalipun demikian, keterkaitan satu dengan yang lainnya juga turut berpengaruh. Poin yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah biasanya dikenal dengan 2 tingkatan. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan tingkat terendah atau biasanya juga disebut dengan maktab. Maksudnya yaitu tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, menghitung, dan menulis, serta anak-anak remaja yang ingin belajar dasar-dasar ilmu agama. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan tingkat pedalaman. Maksudnya yaitu para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya itu pergi ke luar daerah atau masjid ke masjid, bahkan ada yang ke rumah para guru-gurunya. Poin yang ketiga yaitu kemajuan ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ilmu dan metode tafsir. Yang kedua ilmu hadis. Yang ketiga ilmu fikih. Yang keempat ilmu lugha. Yang kelima ilmu tasawuf. Yang keenam ilmu tarikh. Dan yang ketujuh ilmu nahwu. Poin yang keempat yaitu kemajuan ilmu umum pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ilmu filsafat. Yang kedua yaitu ilmu falak. Yang ketiga ilmu kedokteran. Yang keempat ilmu matematika. Yang kelima ilmu kimia. Yang keenam ilmu fisika. Yang ketujuh ilmu sejarah dan ilmu geografi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.